Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen SDM 1. Ya, kita lanjutkan ya. Kita sudah masuk ke sesi kelima, atau kalau di materi kita masuk ke bab 4 ya. Sudah banyak aktivitas yang kita lakukan sejak awal ya, di sesi-sesi awal ya. Mulai kita lakukan perencanaan SDM, kita lakukan penyusunan analisis jabatan. Maka kali ini kita akan lakukan rekrutmen dan seleksi. Nah, kita akan lihat ya, dalam perencanaan SDM kita sudah tentukan ya, kita sudah lakukan ya perencanaan mengenai jumlah ya maupun kualitas yang dibutuhkan ya untuk SDM yang akan kita rekrut gitu ya. Setelah itu ya, dalam analisis jabatan kita juga sudah punya rambu-rambu ya, bagaimana suatu pekerjaan itu tugas, wewenang dan tanggung jawabnya apa, kemudian kualifikasinya atau syarat minimal untuk menduduki posisi tersebut apa ya. Kemudian kedua hal itu bisa kita lakukan ya, atau kita bisa gunakan sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen sekaligus nanti dilanjutkan dengan seleksi. Nah, ini proses staffing ya, tapi untuk bab ini kita hanya di rekrutmen dan seleksi. Ya, kalau setelah seleksi harusnya nanti akan ada orientasi, penempatan dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan rekrutmen ya? Rekrutmen adalah suatu proses penemuan dan penerimaan dari pelamar-pelamar yang cakap untuk menempati suatu posisi jabatan, atau proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar yang kapabel untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Jadi di mana kita harus menemukan ya orang yang tepat, the right man, yang sudah kita pernah bahas di sesi sebelumnya. Nah, mengapa kita melakukan rekrutmen? Ya, kita mungkin sudah pernah bahas ya. Saat organisasi baru berdiri, kita butuh banyak karyawan maupun dalam perkembangan jalannya organisasi tersebut. Adanya perluasan kegiatan organisasi. Nah, kemudian juga terciptanya pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan yang baru. Misalnya ada departemen yang baru, ya, kemudian adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Ya, kemudian sehingga kita harus ganti itu ya orang yang sebelumnya menduduki posisi tersebut. Kemudian pekerja yang berhenti, nah ini juga kurang lebih hampir sama, ataupun mungkin ada yang pekerja atau karyawan yang meninggal dunia. Nah, sehingga harus kita ganti, kita harus lakukan rekrutmen. Nah, proses rekrutmen ya kita harus lihat ya, seperti pernah kita ulas sebelumnya ya secara sekilas bahwa dalam proses rekrutmen itu nanti kita juga harus melihat ya lingkungan yang ada, baik eksternal maupun internal ya. Kemarin sudah kita lakukan ya, untuk agar kita bisa merencanakan SDM, sehingga nanti saat rekrutmen apakah kita cari di dalam atau cari di luar perusahaan ya. Jadi rekrutmen bisa bersumber dari dalam, internal dengan berbagai metode yang ada, atau mungkin dari sumber eksternal dengan berbagai metode yang ada juga, sehingga nanti kita bisa temukan orang-orang yang siap untuk direkrut. Nah, proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar, di mana kita bisa temukan mereka yang tertarik atau mau melamar ya jabatan atau posisi yang lowong di perusahaan kita ya, dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Jadi rekrutmen adalah bagaimana kita bisa menemukan atau mendapatkan banyak pelamar yang sesuai, yang kualifikasinya sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Sehingga kalau rekrutmen dari cari pelamar ya, di mana apakah di
kantor-kantor penyedia tenaga kerja atau bekerja sama dengan perguruan tinggi atau mungkin harus mengadakan job fair dan lain sebagainya, dan nanti aktivitas rekrutmen berakhir saat ada banyak pelamar yang masuk ya, surat lamaran tentu saja ya, sehingga siap nanti untuk dilakukan seleksi. Ya, seleksi tentunya akan bertahap ya, mulai dari seleksi administrasi dan seterusnya. Rekrutmen dinyatakan berhasil. Jadi indikator keberhasilan rekrutmen adalah banyaknya pelamar yang memasukkan lamarannya. Kenapa itu dijadikan indikator? Karena makin banyak lamaran yang masuk, peluang untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan yang diinginkan ataupun dipersyaratkan akan makin besar, sehingga kita bisa melakukan punya banyak alternatif atau pilihan. Nah, perekrutan tenaga kerja ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya balas jasa yang diberikan. Ini kan tentunya perkiraan ya, perkiraan balas jasa yang diberikan biasanya ya sesuai dengan perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat misalnya, perusahaan itu perusahaan yang baik ya, perusahaan nasional, multinasional atau perusahaan lokal. Nah, tentu saja balas jasa yang mungkin diberikan ya kita bisa lihat sekilas, atau mungkin kita bisa mendapatkan info dari berbagai sumber. Nah, makin besar ya tentu saja akan makin banyak pelamar yang memasukkan lamarannya. Status ketenaga kerjaannya, apakah yang dicari karyawan tetap, ya part time dan lain sebagainya, kontrak ya. Nah, itu kalau semakin besar peluang untuk menjadi karyawan tetap, mungkin akan mempengaruhi sedikit banyak jumlah pelamar yang masuk. Kesempatan untuk promosi, kira-kira jenjang karir di sana bagaimana kemungkinannya? Nah, itu juga bisa mempengaruhi sedikit banyaknya pelamar yang masuk. Spesifikasi pekerjaannya bagaimana? Ya, apakah dibutuhkan hanya dengan background atau jenjang pendidikan yang menengah atau tinggi? Ya, misalnya apakah hanya butuh SMA, SMK atau butuh S1, S2, S3 dan lain sebagainya? Ya, mungkin pengalamannya, ya mungkin butuh pengalaman atau tidak. Ya, kalaupun butuh pengalaman berapa tahun, nah itu kan akan mempengaruhi banyak sedikit pelamar yang masuk. Metode penarikannya, apakah ini jangkauannya luas ya sehingga banyak diketahui oleh khalayak, sehingga kemungkinan untuk masuknya banyak lamaran itu lebih besar. Soliditas perusahaan, nah kan bisa dilihat ya, bonafit enggak perusahaannya. Nah, seperti itu. Makin bonafit, makin baik ya citra perusahaan tersebut, tentu kemungkinan untuk banyaknya masuk pelamar besar. Peraturan perburuhan ya, jadi peraturan ketenaga kerjaan ya, sehingga biasanya dalam undang-undang ketenaga kerjaan dibatasi itu baik umur ataupun mungkin bisa jenis kelamin untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kemudian juga penawaran tenaga kerja, ketersediaannya bagaimana? Nah, kita kan sudah pernah pelajari di perencanaan. Ya, kalau ketersediaannya banyak, mungkin akan banyak yang melamar. Berbeda dengan kalau ketersediaannya sedikit. Ya, kemarin kita contohkan misalnya mencari S2 nuklir misalnya. Lah, misalnya perguruan tingginya aja mungkin belum banyak atau mungkin belum ada. Nah, itu tentu akan kesulitan atau mungkin akan sedikit kemungkinan yang memasukkan lamaran. Nah, kalau rekrutmen internal seperti tadi ya, kita alternatifnya apakah mau rekrutmen internal maupun eksternal. Kalau internal berarti kita carinya ya untuk mengisi lowongan kerja yang ada diambil dari dalam perusahaan. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Bisa kita lakukan pengumuman lowongan ya di internal, kemudian kesempatan pengajuan lamaran jabatan tersebut dari sumber internal, mungkin juga dari referensi karyawan, mungkin juga bisa dari promosi, transfer ataupun aktivitas pengembangan lainnya. Nah, itu beberapa metode yang bisa dilakukan.
Nah, semua metode tentu mengandung nilai positif dan negatif. Ya, sisi positif sumber internal apa? Bisa meningkatkan moral kerja dan kedisiplinan karyawan. Ya, karena di sini karyawan diutamakan ya untuk diberikan promosi. Ya, jadi kesempatan untuk meningkatkan karir ya jenjang karir terbuka gitu ya. Perilaku dan loyalitas karyawan makin besar ya, tentu saja karena kemungkinan untuk mencapai kedudukan yang tinggi atau mendapatkan promosi terbuka, maka mereka kemungkinan makin loyal, harapannya seperti itu. Biaya rekrut relatif lebih kecil ya, tentu saja karena hanya internal saja ya, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Waktunya juga relatif singkat, orientasi dan induksi mungkin karena dari internal mungkin saja tidak diperlukan, ataupun kalau diperlukan mungkin tidak sebanyak program, bila mana program tersebut diperuntukkan untuk karyawan yang kita rekrut dari sumber eksternal. Peluangnya berhasil lebih besar ya, karena penilaian kemampuan dan keahliannya lebih tepat karena kita sudah punya rekam jejak yang bersangkutan, sehingga saat yang bersangkutan misalnya mengajukan lamaran ya untuk mengisi posisi tertentu, atau kita lakukan promosi atau transfer untuk membuat yang bersangkutan bisa mengisi suatu posisi tertentu, kemungkinan untuk berhasil menjabat atau melaksanakan tugas yang baru itu lebih besar karena kita sudah punya rekam jejak prestasi atau kinerja-kinerja sebelumnya. Ada beberapa kelemahan juga ya, diantaranya kurang kewibawaan karyawan yang dipromosikan, misalnya karena dipromosikan atau mungkin dengan metode yang lain ya sama aja, bisa saja terjadi bahwa yang bersangkutan ya kurang kewibawaannya kurang. Ya, bagaimana contohnya? Misalnya awalnya sesama karyawan ya, mungkin di departemen tertentu. Nah, ketika ada lowongan untuk menjadi manajer ataupun mungkin supervisor, maka dia dipromosikan atau diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut karena prestasi kerjanya sebelumnya. Nah, biasanya selevel gitu ya dengan karyawan-karyawan lain, kemudian dia menduduki level yang di atasnya, bisa jadi teman-teman atau rekan kerjanya yang dulu suatu level ya kurang menghargai kewibawaan yang bersangkutan. Tetapi tentu saja kita harus pandai-pandai menempatkan diri ya. Teman ya teman, tapi kalau mungkin di pekerjaan yang bersangkutan ada di level di atas kita menjadi pimpinan, tentu kita bisa membawa diri ya, menghargai yang bersangkutan sebagai pimpinan. Kemudian kelemahan yang lain, kurang membuka kesempatan sistem kerja baru dalam perusahaan karena orang dalam ya, orang dari dalam, sehingga mungkin suasana kerja atau mungkin untuk membawa ide-ide baru kurang gitu ya, karena sudah terbentuk ya situasi kerja, lingkungan kerja yang sudah dijalani selama ini. Nah, di satu sisi ada rekrutmen eksternal. Nah, kita cari ya, tenaga kerja dari sumber-sumber di luar perusahaan. Ya, harapannya agar tadi ya mengurangi ya kan untuk mendapatkan keterampilan yang belum dimiliki. Ya, misalnya di dalam tidak ada yang memenuhi persyaratan, terpaksa kita cari dari luar. Ya, latar belakangnya berbeda untuk memberikan keragaman ide, karena kalau dari internal tadinya lingkungan kerja sudah terbentuk, kemudian juga suasananya juga sudah dijalani beberapa lama, jadi mungkin adanya keberagaman ide, adanya suasana baru mungkin tidak tercipta. Nah, ada banyak metode yang bisa digunakan ya. Ada pelamar yang datang, ada rekomendasi, iklan dan lain sebagainya. Nah, apa sisi positifnya dari sumber eksternal ya? Kebalikan dari yang internal tadi, kewibawaan pejabat relatif baik karena kita misalnya ada supervisor baru atau ada manajer baru, sehingga tentu saja kita tidak bisa seenaknya ya misalnya memperlakukan atau bersikap terhadap
pimpinan yang baru, misalnya seperti itu. Kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik karena dia dari luar, mungkin saja dia membawa ide-ide segar, suasana yang baru, ide-ide yang baru, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada beberapa kelemahan juga bila mana kita seringkali merekrut dari sumber eksternal. Prestasi karyawan lama cenderung turun, ya, karena kesempatan promosi kecil, ya, sedikit-sedikit ambil dari luar, misalnya seperti itu. Biaya rekrut lebih besar, ya, harus iklan dan lain sebagainya. Proses seleksinya mungkin juga lebih panjang, waktunya lebih lama, harus diadakan program orientasi dan induksi, misalnya sebelum karyawan tersebut ditempatkan di posisi yang sudah disediakan. Kemudian turnover cenderung akan meningkat, ya, karena karyawan yang ada di internal mungkin merasa tidak ada kesempatan atau kecil kesempatan untuk mendapatkan promosi, jenjang karir yang lebih tinggi. Bisa jadi mereka akan mencarinya di luar perusahaan atau mungkin mereka keluar, ya, mencari apa yang diinginkan di perusahaan yang lain. Perilaku dan loyalitasnya belum diketahui karena namanya juga baru, ya. Jadi bagaimana perilaku maupun loyalitasnya harus bisa dapat kita ketahui nanti, ya. Kalau karyawan dari dalam kan kita bisa tahu rekam jejaknya. Nah, selain dari dua sumber tersebut, kita juga bisa menggunakan metode rekrutmen online karena sekarang semua serba canggih, ya, dengan menggunakan teknologi. Jangkauannya lebih luas, biayanya juga mungkin lebih murah gitu, ya. Rekrutmen dengan internet, perekrut internet, ya, atau ada juga bursa kerja virtual, atau mungkin kita bisa gunakan situs web karir perusahaan, ya. Biasanya di perusahaan tertentu mereka punya situs perusahaannya, sekaligus juga kemungkinan ada lowongan, ya, jadi karir, ya, web karir di perusahaan tersebut, atau mungkin dari blog atau dari situs web ketenagakerjaan yang ada umum, ya, baik pemerintah maupun swasta. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan rekrutmen, ya, jadi yang harus diperhatikan, ya. Proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai organisasi, ya, karena seperti sejak awal kita sampaikan bahwa segala aktivitas yang ada di Departemen SDM itu harus selalu sejalan ataupun konsisten ataupun mendukung arah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi harus sesuai dengan visi, misi, strategi, nilai-nilai, tujuan, dan lain sebagainya. Jadi proses rekrutmen di sini juga harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien, benar-benar bisa menemukan yang dibutuhkan, sekaligus biayanya juga tidak terlalu tinggi. Idealnya seperti itu. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaiknya, ya. Kita punya karyawan potensial, harus kita pelihara, ya. Bagaimana kita bisa mempertahankan agar yang bersangkutan menjadi loyal, ya, tidak ada keinginan untuk keluar, ya, sehingga nanti karena sudah pernah kita pelajari, ya, di sesi awal bahwa salah satu keunggulan yang bisa dimiliki oleh organisasi atau perusahaan adalah memiliki SDM yang unggul. Kalau kita sudah memiliki, ya, kita memperolehnya aja tidak mudah, ya, kita sudah miliki, ya, bagaimana kita bisa mempertahankan melalui program-program yang ada di perusahaan. Jangan sampai ini lepas gitu, karena kita mendapatkannya sulit, ketersediaannya juga tentu saja terbatas, ya, orang-orang yang potensial, sehingga kita harus bisa pertahankan dengan baik. Nah, apabila rekrutmen ini bisa dilakukan, mungkin juga dilakukan, ataupun ada beberapa alternatif lain kalau tidak melakukan rekrutmen, misalnya dengan menggunakan tenaga outsourcing, ya, sehingga
kita bisa mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan yang diinginkan, tetapi mungkin dengan pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan apabila kita merekrut sendiri kemudian menjadi karyawan tetap. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga mencari karyawan yang tidak tetap atau paruh waktu atau sementara, ya tergantung pekerjaannya, ya misalnya saat ini mungkin kapasitas produksinya tinggi sehingga memerlukan karyawan-karyawan di bagian tersebut dalam jangka waktu tertentu saja. Nah, itu bisa kita rekrut karyawan yang tidak tetap. Atau kita juga bisa lakukan sistem kerja lembur, ya, sehingga masih menggunakan karyawan yang dimiliki tetapi mungkin dengan jam kerja yang lebih panjang, tentu saja dengan balas jasa tertentu sehingga mereka bersedia melakukan overtime gitu. Nah, kalau kita sudah dapatkan rekrutmen, ya kita lakukan seleksi. Nah, ibaratnya kita sudah dapatkan berkas lamaran yang cukup banyak. Nah, di mana proses selanjutnya adalah proses seleksi, ya, pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak. Ya, mana yang diterima, mana yang ditolak. Kalaupun diterima berarti nanti akan bergabung dengan perusahaan. Jadi kita harus memilih, ya, dengan cermat, baik, tepat, ya, sehingga kita bisa dapatkan SDM atau karyawan yang sesuai. Nah, ada beberapa kendala dalam seleksi, ya. Tantangan yang pertama adalah tantangan supply, ketersediaan, ya, seperti yang sudah pernah kita bahas. Kalau ketersediaan SDM yang memenuhi syarat sedikit, pelamarnya sedikit, ya tentu saja seleksinya akan sulit, ya. Ternyata dari lamaran yang masuk mungkin tidak semua memenuhi semua kriteria, ya. Mungkin ada yang ada 5 kriteria A, B, C, D, E. Satu pelamar atau beberapa pelamar hanya memenuhi kriteria A, B, C misalnya. Beberapa pelamar memenuhi kriteria C, D, E. Nah, sehingga tidak ada atau terbatas yang memenuhi semua kriteria. Nah, itu tentu merupakan tantangan tersendiri. Tantangan etis, ya, keputusan seleksi tentu saja sangat ditentukan oleh manajer personalia atau manajer SDM. Tentu saja ada standar-standar etis tertentu yang harusnya tidak dilanggar, ya. Kalau ada pelanggaran dimungkinkan karyawan yang dipilih mungkin saja tidak sesuai, ya, misalnya ada KKN, nepotisme, nah seperti itu, jadi memungkinkan karyawan yang kurang tepat untuk diterima, nah seperti itu. Kemudian ada tantangan secara organisasional, di mana organisasi atau perusahaan menghadapi beberapa keterbatasan, mungkin keterbatasan anggaran sehingga kita tidak bisa melakukan rekrutmen yang ideal, misalnya harusnya jangkauannya nasional, terpaksa kita hanya regional misalnya. Keterbatasan sumber daya, ya misalnya sumber daya manusia untuk melakukan proses tersebut, ataupun mungkin juga ada strategi, kebijakan dan taktik organisasi tertentu yang mungkin juga menghambat proses rekrutmen dan seleksi. Nah, ada beberapa kualifikasi yang menjadi dasar seleksi, ya. Jadi ada beberapa syarat yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk menyeleksi. Yang pertama keahlian, ya, tergantung posisi yang dibutuhkan. Apakah posisi tersebut pelaksana sehingga kita butuhkan keahlian teknis, ya, atau mungkin mereka ada di posisi yang akan memimpin beberapa karyawan sehingga kita membutuhkan keahlian human skill, ya, berhubungan dengan orang-orang yang lain, ataupun conceptual skill, ya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pengalaman, ya tentu saja perusahaan inginnya yang merekrut mereka yang memiliki pengalaman, ya tinggal dilihat apakah yang memiliki pengalaman itu cukup banyak atau tidak.
Kemudian usia juga biasanya dipersyaratkan atau menjadi salah satu syarat dalam merekrut karyawan, ya, sehingga di sini juga sebagai salah satu alat seleksi. Ya, kadang semua ada plus minusnya, ya, merekrut karyawan yang sudah berumur misalnya, walaupun masih produktif tetapi umurnya sudah matang, ya. Berbeda dengan karyawan yang mungkin masih muda, ya, tetapi mungkin karena mereka idealismenya tinggi, biasanya mereka turnovernya juga cukup tinggi. Jadi masing-masing jenjang umur mempunyai sisi positif dan negatif. Ya, yang usianya matang mungkin fisiknya relatif terbatas tapi pengalamannya cukup banyak, ya. Kalau yang muda idealismenya tinggi, ya, fisiknya cukup bagus tetapi mungkin karena idealis mereka ada yang tidak sesuai, langsung mungkin tidak berpikir panjang untuk meninggalkan perusahaan. Tanggung jawabnya biasanya relatif lebih kurang dibandingkan dengan umur-umur yang sudah matang, gitu ya. Jadi sebaiknya ya tentu saja kita sesuaikan dengan pekerjaannya, ya. Kemudian juga disesuaikan dengan ketersediaannya juga. Kemudian jenis kelamin, ya, walaupun ada pekerjaan tertentu yang bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, tetapi ada juga pekerjaan yang akan lebih baik dilakukan oleh laki-laki ataupun sebaliknya lebih baik dikerjakan oleh perempuan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan berat misalnya, ya kan, harus bekerja di pinggir hutan atau di lepas pantai. Nah, mungkin lebih banyak karyawan laki-laki, gitu ya. Kemudian kualifikasi yang lain juga terkait dengan pendidikan. Ya, tentu saja pendidikan ini cukup mendukung atau banyak dipersyaratkan untuk melakukan seleksi atas lamaran-lamaran yang masuk. Kondisi fisik, ya, untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mungkin dipersyaratkan, ya, walaupun ada juga beberapa pekerjaan apalagi dengan dukungan pemerintah beberapa tahun terakhir di mana memberikan kesempatan untuk warga masyarakat yang difabel, ya, yang mempunyai disabilitas untuk bergabung di beberapa perusahaan, ya, misalnya baik BUMN maupun swasta. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu mungkin saja mereka bisa lakukan walaupun mereka difabel, gitu ya. Kemudian tampang, nah di sini mungkin tidak merupakan syarat khusus, ya, untuk kebanyakan pekerjaan, ya, tetapi ada juga suatu pekerjaan yang memerlukan dalam tanda kutip tampang yang bagus, ya, yang baik, ya. Misalnya untuk duduk di depan, ya, front office misalnya, seperti itu mungkin sangat dibutuhkan, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian bakat. Nah, bakat di sini juga tentunya nanti akan terlihat melalui serangkaian tes, serangkaian seleksi yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian temperamen. Nah, di sini mungkin saat awal, ya, tidak selalu bisa nampak bahwa bagaimana temperamen atau pembawaan orang tersebut, apakah emosinya tinggi atau tidak dan lain sebagainya. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang mungkin membutuhkan orang-orang dengan temperamen tertentu, ya, sehingga tentu saja mereka bisa direkrut, dan mungkin saja tidak dengan misalnya suatu pekerjaan membutuhkan orang yang temperamental, pekerjaan yang lain juga mungkin saja tidak, dan lain sebagainya. Karakter. Nah, di sini antara karakter dan temperamen mungkin berbeda, ya. Kalau temperamen itu dari faktor internal, kalau karakter lebih bisa dibentuk, ya, bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri seseorang, gitu ya. Kalau temperamen udah bawaan, gitu ya. Nah, kalau karakter di sini bisa diubah melalui beberapa hal seperti pendidikan, ya, kemudian pelatihan, kemudian juga mungkin tambahan wawasan, kemudian dari berhubungan dengan banyak orang, pengalaman dan lain sebagainya. Tapi kalau temperamen mungkin agak sulit diubah
terutama bila tidak ada kemauan dari yang bersangkutan gitu ya. Jadi ini juga kemungkinan salah satu komponen dalam seleksi. Nah, itu tadi yang bisa Buka disampaikan untuk sesi kita rekrutmen dan seleksi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.